Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan pelajari tentang global warming. Masuk ke bab 4 ya setelah PTS kemarin. Perhatikan beberapa slide berikut, kemudian setelah itu kerjakan tugas-tugas di form yang telah Ibu share ya. Oke, kita masuk ke bab tentang global warming. Biasa disebut dengan pemanasan global ya. Kita sering dengar istilah ini di TV, di berita. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming ini? Nah, diharapkan dari step 4 ini kalian bisa mengungkapkan ide atau gagasan ke dalam tulisan bagaimana cara menanggulangi masalah perubahan iklim dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi harap diperhatikan. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, maka kita harus belajar tentang efek rumah kaca beserta api dan penyebabnya. Kemudian kita akan pelajari tentang dampak pemanasan global, pengertian dari pemanasan global itu sendiri, dan bagaimana usaha penanggulangan dan pencegahan global warming tersebut. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan global warming itu? Pemanasan global itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Karena secara bertahap kita nggak bisa langsung di segitu langsung panas ya, tapi bertahap dari tahun ke tahun, hari demi hari gitu. Jadi terakumulasi sehingga bisa merubah suhu rata-rata di atmosfer bumi secara permanen. Nah, karena secara permanen maka mengubah iklim ya, mengubah cuaca yang ada di bumi. Nah, sebenarnya pemanasan global ini sudah dipelajari tahun-tahun sebelumnya ya, sejak tahun 1824 oleh Joseph Fourier. Nah, dia menyatakan bahwa bumi sebenarnya membutuhkan pemanasan, membutuhkan udara panas gitu ya, karena itu sebenarnya membutuhkan beberapa gas untuk menghangatkan bumi gitu ya. Jadi bumi itu akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer dan gas-gas rumah kaca. Apa sih gas-gas rumah kaca itu? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Karena tanpa gas rumah kaca ini, permukaan bumi akan berubah ya menjadi 15,6 derajat Celcius. Sangat dingin sekali ya, padahal kita rata-rata hidup di Indonesia ini membutuhkan suhu 26 sampai 30 derajat ya, suhu badan kita. Nah, kita bisa lihat dari ini ya, proses pemanasan global ini mengakibatkan bumi semakin terlihat tua ya, gitu. Jadi sebenarnya gimana sih apa yang terjadi sebenarnya pada efek rumah kaca ini? Nah, ini prosesnya ya. Jadi di bab sebelumnya kita sempat bahas sedikit ya. Jadi sebenarnya efek di atmosfer bumi ini dikelilingi oleh atmosfer beberapa lapisan kan ya. Kemudian kita mendapatkan sumber energi, sumber panas dari matahari gitu ya. Nah, matahari ini sendiri memancarkan beberapa sinar ya, ada sinar yang beberapa sinar yang dibutuhkan oleh manusia, ada juga beberapa sinar yang tidak dibutuhkan oleh manusia gitu ya. Kalau kebanyakan bisa mengakibatkan kanker kulit ya, sebelumnya kita pernah bahas itu. Nah, apa sih bagaimana terjadinya efek rumah kaca ini? Bisa digambarkan seperti ini. Sebenarnya bumi sendiri menghasilkan beberapa gas rumah kaca ya. Jadi di udara sini terdapat beberapa gas dari radiasi yang dihasilkan oleh matahari sendiri yang masuk ke permukaan bumi,
ada juga beberapa yang dihasilkan oleh kegiatan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, sandang pangan papan tadi. Maka karena pertumbuhan manusia, perkembangan manusia, populasi manusia yang meningkat, maka kebutuhannya juga meningkat sehingga memerlukan beberapa perluasan wilayah untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Caranya ini ya, deforestation. Itu apa sih? Pembakaran hutan, pembukaan tempat-tempat hutan untuk tempat tinggal, untuk daerah pertanian ya, peternakan. Kemudian ada juga pembakaran yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri gitu ya, menghasilkan asap-asap. Nah, ini juga mengandung gas-gas rumah kaca gitu. Kemudian ada juga dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ini menimbulkan asap ya, asap juga ada beberapa gas rumah kaca yang terkandung dalamnya. Kemudian ada CFC, fluorokarbon gitu ya. Ini sebenarnya berdampak sangat besar banget gitu ya, walaupun kecil kelihatannya gitu ya, cuma semprot-semprot apa sih pilok gitu ya. Kemudian penggunaan AC, kulkas kita butuh tapi mempunyai efek-efek tersendiri. Nah, dari ketiga ini, deforestation, CFC, penggunaan kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan bakar dari fosil, batu bara misalnya di sini ya, menggunakan batu bara, nah menghasilkan beberapa gas rumah kaca. Nah, ini juga belum lagi yang berasal dari matahari yang masuk ke bumi. Beberapa sebenarnya dipantulkan kembali. Kita mempunyai pelindung ya di sini kan, mempunyai pelindung yang melindungi bumi, dipantulkan kembali, tapi ada beberapa juga yang lolos sampai ke bumi. Nah, di bumi ada beberapa yang diserap oleh permukaan bumi. Kalau permukaan buminya tanah gitu ya, masih bisa diserap, tapi kalau permukaan buminya sudah nggak ada tanah, nggak ada rumput, nah dipantulkan lagi gitu ya. Jadi misalnya di sini ada kaca, nah sifatnya kan kaca itu memantulkan sinar ya. Nah, jadi si gas rumah kaca ini berasal dari radiasi dari matahari yang masuk, kemudian ada juga dari bumi sendiri gitu ya. Nah, di sini terperangkap nih, berapa terperangkap, ada yang nggak bisa, harusnya mantul, nggak bisa keluar angkasa, tapi karena di sini banyak gas sama kacanya yang banyak, dipantulkan lagi gitu ya. Kalau kita gambarkan misalnya di sini CO2, kemudian CFC di sini, kemudian di sini NO kan, semakin banyak semakin rapat nih, misalnya di awan-awan ini makin banyak, maka harusnya lolos ke sini, tapi dia dipantulkan kembali nih oleh awan kembali ke bumi. Nah itu jadi maka permukaan bumi ini menjadi lebih hangat suhunya, lebih panas ya dari sebelumnya, akibat pengaruh penambahan gas rumah kaca yang berasal dari sini tadi ya, deforestasi, CFC, kemudian kendaraan bermotor dan pembakaran fosil. Nah, jadi dari situ maka bisa disimpulkan penyebab pemanasan global itu sebenarnya dari yang pertama emisi CO2, emisi pembakaran ya, pembakaran CO2. Dari mana? Dari hutan, dari fosil tadi, batu bara ya, yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, kemudian industri, pabrik ya. Kemudian yang kedua itu bahan bakar kendaraan bermotor ya. Nah, apa aja gitu ya. Jadi karena manusia memerlukan mobilisasi, perpindahan tempat dari A ke B untuk memenuhi kebutuhannya, maka jumlah kendaraan yang dibutuhkan oleh manusia pun akan meningkat. Penggunaan bahan bakar otomatis juga banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga CFC, berasal dari refrigerator atau pendingin AC, kemudian apalagi tadi pilok ya, ini ada mengandung CFC-nya. Kemudian ada metana, karena ini sering dikenal dengan bahasa kimianya dengan CH4. Metana ini berasal dari peternakan, perkebunan, dan pertanian. Apa sih bentuk fisiknya, Bu? Metana itu gas yang dihasilkan oleh hasil proses
dalam proses penyerapan makanan dalam hewan, gitu ya, di berupa gas buang ya, gitu ya, maaf ya. Jadi itu metana itu dihasilkan dari situ. Misalnya peternak sapi, kemudian pembuatan kompos di hasil dari tinja ya, itu menghasilkan metana. Kemudian yang kelima adalah deforestation atau penebangan liar tadi ya. Penebangan liar kemudian disertai dengan pembakaran lahan hutan, itu akan menghasilkan beberapa gas rumah kaca yang tadi ini ya, CO2. Nah, sebenarnya apa aja sih gas rumah kaca yang dibutuhkan oleh bumi? Nah, dibutuhkan oleh bumi itu banyak ya. Ada CO2, ada CH4, dan ini dibutuhkan oleh bumi. Kenapa tadi? Ya tadi kalau misalnya bumi tidak ada ini sebenarnya ya, jadi tidak ada yang menangkap ini ya, tidak ada yang menangkap yang berasal dari matahari, yang berasal dari bumi. Kalau jumlahnya normal, maka di sini di permukaan bumi juga normal, hangat, rasanya normal-normal saja, seimbang gitu ya. Tapi kalau di sini terdapat ketidakseimbangan, jumlah yang dihasilkan oleh bumi banyak dan ini yang memerangkapnya juga banyak, ini akan otomatis di sini lebih hangat, lebih panas ya. Jadi efeknya di kita juga. Nah, gitu ya. Nah, gas ini ya, jadi ada yang namanya GWP. Ini perbandingannya CO2 itu harusnya dalam skala 20 tahun misalnya ya, dia bisa, kalau jumlahnya 1 bisa langsung melebur atau bisa langsung hilang dari permukaan bumi gitu ya. Jadi kalau plastik itu sampahnya lebih sulit untuk dikondisikan oleh bumi ya, tapi kalau kompos itu kan lebih mudah, ada materi pengurainya. Nah, ini juga sama, CO2 di udara sebenarnya kalau cuma 1 itu masih bisa ditoleransi gitu ya, tapi kalau jumlahnya lebih dari 1 misalnya ya, segini nih presentasinya itu sudah melebihi ambang batas. Kemudian metana. Nah, metana ini sebenarnya kalau jumlahnya sama dengan CO2 segini, 1 bisa aman-aman saja, bisa menghangatkan manusia ya, normal di bumi. Tapi karena dia jumlahnya berlebih, maka penyerapan oleh bumi atau istilahnya masa hidupnya itu bisa 12 tahun. Jadi kalau CO2 misalnya yang 1 tahun, dia 12 tahun. Nah, itu ya. Jadi kalau CH4 yang meningkat, otomatis yang di permukaan bumi juga segini, 12 tahun baru dia hilang gitu ya. Itu baru satu CH4 hilangnya 12 tahun. Kalau misalnya bertambah terus, nah hilangnya kan banyak. Jadi yang terkondensasi di udara itu partikelnya akan semakin banyak. Begitu juga dengan ini, misalnya nih CFC. Nah, ini tadi ya yang refrigerator tadi. Itu lifetime-nya ini ya, umurnya itu 102 tahun. Nah, bayangkan oleh kalian, satu nyalakan on si AC itu menghasilkan CFC. CFC-nya itu leburnya 102 tahun. Kalian meninggal pun dia masih ada gitu ya. Jadi apalagi sekarang nih penggunaannya lebih banyak, udah kebayangkan ya ada berapa CFC yang ada dari mulai buyut kalian ini sudah ada yang sekarang belum terurai gitu istilahnya ya, belum masih ada gitu, yang dari 100 tahun yang lalu itu masih ada gitu ya. 100 tahun kemudian, yang sekarang 100 tahun kemudian baru akan hilang gitu ya. Ini juga sama nih, nitrogen yang berasal dari sini nih, proses industri. Kemudian ada HCFC berasal dari sama juga ini dari AC ya. Nah, ini juga nih ada CF4. CF4 itu apalagi ya, 50.000 tahun umurnya. Asalnya untuk menghasilkan aluminium. Aluminium di mana sih yang digunakan? Nah, itu di panci-panci kalian ya, kemudian di pesawat terbang ya, pabrik pesawat terbang ini kan menggunakan aluminium. Nah, itu saat kita menggunakan aluminium ya umurnya yang segitu, baru bisa hilang dari
bumi gitu ya. Kemudian ada sulfur heksaklorida atau SF6. Nah, ini juga dielectric. Jadi ini sebenarnya dibutuhkan oleh manusia untuk mengamankan permukaan bumi. Tapi jika jumlahnya berlebih tadi melebihi ambang batas, maka jumlah partikel yang ada di udara ini akan memantulkan kembali dan merangkap gas rumah kaca ya, merangkap panas yang ada di permukaan bumi sehingga mengakibatkan permukaan bumi menjadi lebih panas. Nah, itu maka disebut dengan rumah kaca. Jadi kita berada di dalam kaca, di dalam ruangan yang si udara itu tidak bisa keluar. Jadi mulibak istilahnya ya. Jadi di situ aja gitu. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Tapi terasa oleh kita panasnya gitu ya. Nah, jadi karena ada tadi ya, selain hawanya panas itu, dampak pemanasan global yang lain adalah temperatur bumi ya, otomatis ya temperatur bumi akan menjadi tinggi gitu ya. Kemudian temperatur bumi ini kemudian ada kepunahan spesies. Nah, apa sih hubungannya? Ya itu tadi ya, karena iklimnya berubah, temperatur buminya tinggi, iklimnya berubah. Kok bisa iklimnya berubah ya? Itu tadi. Jadi kalau misalnya karena panas tadi ya, harusnya udara itu bergerak dari kutub utara ke kutub selatan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kalender, tapi karena banyaknya partikel di udara jadi nggak bisa bergerak lancarnya. Itu ada beberapa spesies yang tergantung pada pembekuan bumi, contohnya di kutub utara. Itu ada apa? Ada beruang ya, ada beruang itu membutuhkan suhu yang cukup dingin, kayak beruang kutub gitu ya. Tapi karena temperatur buminya tinggi di sini, suhunya jadi panas, si beruang kutub, contohnya beruang kutub itu tidak kuat dengan temperatur tinggi, akhirnya dia tidak bisa beradaptasi ya, akhirnya dia bisa lama-kelamaan bisa musnah. Itu baru satu. Ada berbagai macam lagi nih ya. Jadi banyak spesies yang menggantungkan hidupnya pada temperatur bumi dan iklim. Kemudian ada penipisan lapisan ozon. Nah ini tadi. Jadi kalau lapisan ozonnya menipis, kita pernah bahas di bab 2, itu akan menyebabkan mudahnya radiasi dari sinar matahari masuk ke bumi dan terkena langsung oleh kita. Itu lapisan ozon menipis ya, misalnya bisa mengakibatkan kanker kulit gitu ya. Nah ini kemudian yang lain adalah mencairnya glacier. Glacier apa sih? Nah, glacier itu es ya, gunung-gunung es di kutub. Apa dampaknya pada kita? Kalau esnya mencair, maka kadar air di laut akan meningkat ya. Jadi pantai biasanya misalnya kita jumlah air lautnya cuma 1 sampai 1, misalnya kawasan 1 karena es di kutub mencair, maka otomatis kan dia si airnya akan mengalir ke laut ya. Jadi permukaan lautnya akan naik gitu ya. Jadi kalian pernah dengar istilah Jakarta akan tenggelam misalnya ya, maka pindah ke Kalimantan misalnya gitu kan ya. Nah itu juga salah satu dampak dari selain hal-hal lain ya, contohnya jadi kalau permukaan air meningkat karena adanya glacier ini, maka ini si permukaan tanah ini akan berkurang ya, dia akan banjir terus ini, maka permukaan tanah akan berkurang dan air akan meningkat, permukaan air lautnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terumbu karang mengalami pemusnahan. Jadi emang efeknya apa sih terumbu karang kalau musnah? Banyak ya. Kalau karang kan hidup untuk karang itu menghasilkan makanan yang dikonsumsi oleh zooplankton ya. Zooplankton itu makanannya ikan gitu ya. Kemudian untuk banyak
spesies yang ada di terumbu karang gitu. Jadi itu bisa berdampak, kita bisa ingat ke rantai makanan ya, salah satu komponen rantai makanan itu terganggu, otomatis ke yang lainnya juga terganggu gitu kan. Jadi terumbu karangnya musnah itu ke kita juga akan ngefek, walaupun sedikit demi sedikit itu efeknya akan terasa pada kita. Nah jadi sebaiknya gimana dong? Jadi menghadapi pemanasan global ini kita harus gimana dong ya? Maka ada cara kita bisa berpartisipasi untuk mengurangi pemanasan global ini. Dengan cara apa? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi harus efisien, nggak boleh boros. Menggunakan kendaraan itu seperlunya gitu ya. Jadi karena itu mobilisasi ya seperlunya juga gitu ya. Jadi apalagi sekarang COVID gitu ya, jadi kalau nggak perlu amat ya nggak usah keluar. Nah itu bisa dilihat dampaknya saat kita menggunakan efisiensi bahan bakar, atmosfer di udara itu juga akan bagus gitu ya. Kalian bisa cari referensinya saat sebelum COVID dan sesudah COVID ya. Jadi sebelum COVID kan kita sibuk banget nih menggunakan kendaraan kemana-mana ya, menggunakan mobil, tapi karena setelah COVID kita harus dituntut di rumah, tidak mobilisasi, berkurang ya menggunakan kendaraan bermotor, yang ada kita malah meningkat penggunaan sepeda misalnya ya. Yang kedua, penanggulangan pemanasan global itu dengan menggunakan energi terbarukan. Maksudnya apa sih? Jadi menggunakan energi yang ramah lingkungan ya. Jadi misalnya sekarang kan lagi booming dengan mobil listrik misalnya, nah itu ya. Jadi untuk alternatif penggunaan bahan bakar itu bisa digunakan dengan listrik. Jadi menggunakan energi yang terbarukan. Kalau fosil kan membutuhkan energi yang membutuhkan waktu yang lama gitu ya, pembentukannya juga lama, dan masa beredarnya di udara juga lama. Kalau listrik kan masih bisa jadi bisa di recharge ya, gitu istilahnya, bisa diisi ulang seperti HP gitu ya, mobil-mobil listrik itu. Nah itu bisa sebagai alternatif. Nah listrik sendiri padahal kan PLTU misalnya, pembangkit listrik menggunakan energi fosil Bu. Nah, pembangkit listrik itu bisa menggunakan dengan tenaga surya ya, kemudian dengan energi dengan atom atau nuklir ya. Nah itu bisa menggunakan terbarukan, artinya tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi. Selanjutnya, penanggulangan pemanasan global ada mengontrol penggunaan listrik. Nah, tadi Bu katanya harus pakai listrik, mobil listrik. Nah, ini kok penggunaan listrik. Nah, ini ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah karena sumber-sumber listrik tersebut menggunakan pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil, gitu ya. Ada tenaga air segala rupa itu kan menggunakan ujung-ujungnya masih menggunakan itu. Sedangkan ada dua alternatif, yaitu ada tenaga surya, kemudian ada nuklir. Nah, itu dua ini masih awam digunakan di Indonesia, tapi sedang dalam proses. Contoh lain negara China itu sudah menggunakan tenaga nuklir ya untuk menghasilkan listriknya. Kemudian Jepang juga sudah menggunakan tenaga nuklir. Jadi ini sangat alternatif energi yang bisa digunakan untuk menjaga semua ya, ada listriknya, ada kelestarian alamnya, ada pemanasan globalnya, itu bisa terjaga. Kemudian tenaga surya melimpah ya, tapi kekurangannya di daerah selatan seperti kita masih banyak curah energi mataharinya, tapi untuk negara-negara bagian Amerika, Jepang itu kan rendah ya, karena dia negara-negara yang tidak memiliki dua musim kayak kita, musim hujan dan musim kemarau. Saat walaupun musim hujan kita tetap mendapatkan cahaya matahari yang cukup gitu ya. Bisa
bisa untuk menggunakan penggunaan tenaga listrik. Kemudian yang kelima itu mengurangi deforestation. Artinya apa tadi, penggundulan hutan istilahnya ya, deforestation itu. Jadi kebalikannya ya ini reboisasi, penghijauan. Jadi kita makanya ada program-program menanam 1000 pohon gitu ya, kemudian apalagi terasering ya, kayak gitu. Itu termasuk dengan penghijauan. Deforestation itu kita termasuk negara penghasil asap ya di Asia Tenggara. Itu contohnya saat musim kemarau kita sering bermasalah dengan negara Malaysia, negara Singapura ya, mereka melakukan keberatan interupsi terhadap negara kita karena banyaknya pembakaran lahan ya, pembakaran hutan. Nah itu efeknya cukup meluas. Selain berpengaruh terhadap pemanasan global, nah ini tetangga aja udah gerah ya, udah kita tidak mendukung lagi nih pemanasan global ini. Jadi kita sebagai penyumbang, bukan mengurangi tapi malah menyumbang ya pembakaran lahan itu. Kemudian selanjutnya ada mengurangi penggunaan alat yang menggunakan produksi FCS. Jadi sebagai buah simalakama ya, kita kegerahan membutuhkan AC, tapi masih ada alternatif lain, misalnya kipas angin gitu ya. Tapi kita pakai listrik, sedangkan harus mengontrol penggunaan listrik gitu. Jadi makanya semua ini kebijaksanaan kita masing-masing gitu ya. Kita harus bisa mengontrol, sekiranya bisa berjalan yang nggak usah menggunakan mobil gitu ya. Nah tadi sekiranya masih bisa dijangkau, tidak usah boros dengan penggunaan energi. Sekiranya masih terang, tidak perlu menggunakan listrik gitu ya. Sekiranya mati si TV-nya nggak digunakan juga dimatikan. Sekiranya kita bisa melakukan kegiatan tidak usah menggunakan HP ya, dikurangi penggunaan HP-nya gitu. Jadi semua ini cara-cara yang bisa alternatif kita gunakan untuk membantu menanggulangi pemanasan global ya. Jadi bu efeknya terhadap kita ya mau nggak mau sekarang mungkin tidak terasa, padahal udah terasa gitu ya. Contoh yang lain ini musim kemarau dan musim hujan. Dulu musim kemarau dan musim hujan itu masih konstan di 6 bulan itu di April sesuai dengan jadwal kalender musim gitu ya. Tapi karena ada pemanasan global ini ada istilah El Nino ya gitu ya. Jadi ada kemaraunya panjang atau musim hujannya panjang ya. Itu salah satu dampak dari pemanasan global itu sendiri. Oke, jadi untuk bab 4 ini kita sudah membahas sampai ke sini. Silakan kalian lihat baca lagi yang ada di buku paket. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar atau tanyakan langsung di grup WA yang telah kita bentuk. Oke ya, selamat belajar. Semoga mendapat pencerahan. Nah ingat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan daring. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.